Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang sholat sunnah munfarid dan keutamaannya. Pada video kali ini, kita akan bahas sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid maupun secara berjamaah. Nah, apa saja sholat sunnah yang dimaksud? Dan apa saja keutamaannya sehingga kita akan rugi jika tidak melaksanakannya? Simak selengkapnya di sini. Sholat sunnah munfarid atau berjamaah. Beberapa sholat sunnah berikut dapat dikerjakan secara munfarid ataupun secara berjamaah. Di antaranya, sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tasbih. Sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah mu'akkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu sepertiga malam terakhir. Sholat sunnah tahajud adalah bagian dari sholat malam atau qiyamul lail yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Keutamaan dari sholat ini sungguh banyak. Di antaranya, yang pertama, sholat terbaik setelah sholat wajib. Dalam sebuah hadis, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat tahajud akan dimasukkan ke surga dengan penuh keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud tidak berbeda dengan sholat pada umumnya. Dilaksanakan setelah sholat isya hingga menjelang subuh dan tentunya setelah tidur. Jumlah rakaatnya pun paling sedikit dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Bisa dilakukan secara mandiri atau sendiri atau juga secara berjamaah. Lebih utama, sholat ini dikerjakan 2 rakaat salam bila hendak mengerjakan lebih dari 2 rakaat, misalkan 4, 6, atau 8 dan seterusnya. Berikutnya ada sholat duha. Sholat sunnah duha atau yang sering disebut dengan sholat sunnah awabin duha. Sholat sunnah ini yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak atau sekitar jam 7 pagi hingga menjelang duhur. Kita dapat melaksanakan sholat ini paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam. Adapun keutamaan sholat duha diantaranya akan dicukupkan urusannya di akhir siang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, yakni di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian yang kedua, mendapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, dianggap sebagai orang yang awabin atau kembali taat. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kemudian yang keempat, bersedekah di seluruh persendian. Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Hadis riwayat Ahmad.
Dan kewajiban bersedekah tersebut dapat kita tutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Sholat ini dapat dikerjakan secara munfarid ataupun secara berjamaah. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah mu'akkadah atau sangat dianjurkan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah isya sampai waktu fajar, diutamakan berjamaah. Jumlah rakaat sholat tarawih ada yang 8 rakaat atau 20 rakaat. Adapun keutamaan sholat tarawih diantaranya akan mendapat ampunan dosa yang telah lalu. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, seperti sholat semalam penuh. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Setelah sholat tarawih, ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar waktu sholat subuh. Jadi, sholat witir tidak hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadan saja. Sholat witir dilaksanakan seperti sholat lainnya, mulai dari niat hingga salam. Kemudian yang terakhir ada sholat tasbih. Terkait sholat tasbih, pada kalangan para ulama berselisih pendapat tentang sholat ini. Pendapat pertama, sholat tasbih disunahkan. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. An-Nawawi dalam sebagian kitabnya menyatakan bahwa sholat tasbih adalah sunnah hasanah. Lalu beliau berdalil dengan hadis yang membicarakan tentang sholat tasbih. Kemudian pendapat yang kedua, sholat tasbih tidak mengapa dilakukan, artinya diperbolehkan. Ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan, seandainya hadis tentang sholat tasbih tidaklah sahih, maka ini adalah bagian dari hadis yang membicarakan tentang fadilah amal atau keutamaan amalan. Maka tidak mengapa jika menggunakan hadis yang dhaif atau hadis lemah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sholat tasbih tidak disyariatkan. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan tentang disunahkannya sholat tasbih, maka itu adalah pendapat yang kurang tepat karena hadisnya adalah hadis yang dhaif atau lemah. Sholat tasbih pun adalah sholat yang berbeda dengan sholat biasanya karena tata caranya yang berbeda. Oleh karena itu, tepatnya sholat tersebut tidak berasal dari hadis dan tidak satu pun hadis sahih yang membicarakannya. Oleh karena itu, untuk lebih berhati-hati, kita ambil pendapat yang terakhir, karena sejatinya hadis dhaif atau lemah tidak dapat dijadikan rujukan untuk mensunahkan suatu amalan, menurut Ibnu Taimiyah. Namun, bagi orang yang menganggap sholat tasbih adalah sunnah, maka tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat dilaksanakan dalam 4 rakaat. Yang kedua, rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Ketika ruku, setelah membaca doa ruku, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku atau i'tidal dan setelah membaca doa i'tidal, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Dan ketika sujud yang kedua, setelah membaca doanya, maka membaca tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu atau duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali. Dan ini berulang hingga rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itulah tadi sholat-sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid maupun secara berjamaah, serta keutamaan-keutamaannya yang sudah terpatutnya untuk tidak kita tinggalkan. Bagaimanakah dengan 2 sholat id dan sholat gerhana serta sholat istisqa? Akan kita bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.